Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Samsul Puadi. Saya anggota RJI berasal dari Jawa Barat dan saat ini juga sebagai pengurus di anggota Divisi Humas dan Kerjasama. Izinkan saya pada kali ini untuk sedikit memberikan tutorial dan berbagi pengalaman terkait upgrade OJS 2 ke OJS 3. Pada kesempatan kali ini, OJS yang akan saya coba upgrade yaitu dari versi 2483 ke 3214. Langsung saja, ini beberapa persiapan dan juga cara upgrade sederhananya. Nanti lebih detailnya akan saya praktekkan langsung. Yang pertama, jangan lupa kita perlu berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, ada beberapa file atau data yang perlu kita cadangkan. Yang pertama, file web OJS. Ya, jadi file website OJS-nya itu perlu kita backup terlebih dahulu. Nah, oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tutorialnya itu di cPanel ya. Lewat cPanel tidak menggunakan konsol server ya. Jadi di cPanel. Oke. Pertama tadi web OJS, kemudian database, dan selanjutnya file jurnal yang menyimpan file PDF dan histori artikel lainnya. Nah, kemudian sebelum kita upgrade, nah ini hal yang penting juga. Kita kembalikan settingan tema ke default ya. Jika yang menggunakan tema yang lain, tolong dikembalikan dulu ke tema default ya. Selanjutnya, nah salin data informasi jurnal yang ditampilkan di halaman web jurnal. Maksud saya di sini yaitu ketika Bapak dan Ibu membuat static page di OJS 2 itu di bagian tambah atau custom page di about. Sudah ada kan ya, menambahkan halaman gitu kan yang dimunculkan. Nanti akan saya contohkan. Kemudian sesuaikan versi PHP. Nah, settingan PHP di OJS 2 dan 3 berbeda. Ya, OJS 2 itu masih menggunakan PHP versi 5, sedangkan OJS 3 saat ini itu menggunakan OJS versi 7, PHP 7. Walaupun ya ada untuk yang OJS 2485 itu sudah bisa di PHP 7. Nah, untuk yang harus saat ini yaitu masih menggunakan PHP versi 5. Kemudian setting max execution time and max input time di pp.ini di pengaturan PHP-nya ya di server itu. Kemudian upload file OJS 3 ya yang sesuai versi tadi. Kalau di sini saya menggunakan OJS 3.2.1.4. Kemudian pindahkan folder public dan file config.ing.php. Nah, yang ini maksudnya itu, jadi nanti langkah awalnya itu kita akan backup file web OJS 2 itu ke folder lain dulu semuanya dipindahkan. Kita buat file backup itu. Nah, kemudian kita di sini upload file OJS 3 tanpa memindahkan folder public dan config yang file OJS 3 ini. Nah, file public config-nya, file public dan config kita gunakan yang digunakan di OJS 2 begitu ya. Kemudian nanti kita edit file config-nya di bagian install on menjadi install off. Oke. Langsung saja kita akan praktekkan ya langkah-langkah ini. Nah, ini file jurnal yang akan saya coba upgrade. Ada 2 jurnal di sini di link ini ya. Oke. Maksud tadi yang pertama itu ada pindahkan data website ya. Nah, maksudnya itu data yang ada di sidebar ini nih. Nah, kita sorot ini. Nah, ini ada di about editorial policy. Nah, ada pagar itu ya linknya. Nah, yang ini ya. Nah, ketika di-upgrade nanti ke OJS 3, ini tidak akan ada di OJS 3 karena ini tidak cocok di OJS 3. Di OJS 3 digantinya itu menggunakan static page, nanti ada khusus halamannya. Nah, jadi file-file yang seperti itu
kita salin dulu datanya agar nanti kita bisa pindahkan ke static page yang ada di OJS 3. Begitu. Nah, ini kita kopikan saja ya. Nah, kebetulan saya sudah mengkopikannya sebelumnya tadi. Nah, ini diamankan dulu ya. Kemudian yang kalau di General Team ini masih bisa, masih ada di JS 3 nanti ya. Nah, begitu. Ini kita amankan juga outer guideline, apakah ya ini juga sama. Nah, ini kan di ini seperti itu ya. Nah, oke. Itu sudah diamankan. Nah, selanjutnya kita perlu mengembalikan tema yang ada di OJS tadi. Ya. Temanya itu kita kembalikan ke default terlebih dahulu. Karena kalau nanti di-upgrade, beberapa kasus itu langsung blank putih karena tidak kompatibel tema yang digunakannya. Ini versi 283, diminta di-upgrade ke 33. Terus saat ini saya cobanya ke 3214 sesuai request. Ada di menu setup, bagian delup. Di bawah kita cek apa. Nah, ini menggunakan tema ya. Kita kembalikan dulu non. Kemudian sama juga CSS-nya apa namanya? Kita backup dulu lah barangkali ini ya. Perlu kita backup dulu. Ini kita delete dulu CSS-nya. Kita simpan. Selanjutnya yang ini. Sama di setup delup. Nah, ini sudah kembali ke default-nya ya. Oke. Langkah selanjutnya, nah itu kita backup ya si file OJS 2-nya. Nah, ini ada banyak ya. Oh, sebelumnya kita bikin folder dulu di sini, misalkan backup. Kita select all. Tapi tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Nah, file yang ini kita backup. Di sini kita cek dulu si lokasi file ada di mana. Ya, file si OJS-nya. Usahakan itu ada di luar, tidak bareng dengan ini. Nah, ini kebetulan ada di luar ya. Tidak sejajar dengan lokasi web jurnalnya. Jadi pas menginstal apa namanya? OJS itu usahakan di luar folder yang ada di website ini gitu, di web OJS yang ini. Ini sudah di luar ya. Ini sudah ada di file ini. Nah, ini bisa masuk di backup ya. Gitu. Backup sudah.
Kemudian cek juga database-nya ada di mana. Nah, selanjutnya database. Nah, ini database ya. Namanya OJS Journal. Ya. Kita masuk ke sini PHP My Admin. Kita cari. Nah, ini database-nya namanya OJS Journal. Ya. Nah, kita ekspor, amankan dulu. Ekspor cepat, kirim. Nah, DB kan? Itu. Ya. Nah, kita sudah amankan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita setting PHP versinya. Nah, untuk OJS 3 itu spesifikasinya itu, nah ini bisa kita lihat di sini OJS 3 itu ya 3X 73 versinya itu ya. Kemudian untuk OJS 2, nah itu kan OJS 2 yang terbaru yang ini nih 285 itu bisa kompatibel dengan versi 7 PHP-nya ya. Nah, jadi kita sesuaikan minimalnya itu 37.3. Nah, berarti di sini kita atur PHP version-nya. Select PHP version. Nah, ini kan 5.3. Nah, kita pilih yang 7.4. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya kita atur. Nah, kebetulan di penyedia hosting ini di sampingnya ada langsung option. Di beberapa itu ada php.ini gitu kan ya. Ini di sini kita atur mark execution time 90 detik, kita tambah misalkan jadi 900, yang ini 600 gitu ya. Untuk antisipasi takutnya proses yang dilakukan upgrade lama. Itu. Oke. Kembali lagi. Nah, sudah diatur pengaturannya. Kita coba ekstrak. Nah, sebetulnya ini sudah di apa namanya? Sudah di-upload ke saya sini ya. Kalau yang belum upload caranya klik menu upload ya, pilih file .zip ya. .zip ke sini file OJS-nya gitu. Oke. Kita ekstrak. Tunggu beberapa saat. Nah, oke, sudah selesai. Nah, ini filenya ini ya. Nah, jadi file yang ini kita select all terlebih dahulu, kecuali yang folder public dan juga config.ing.php. Kita pindahkan ke lokasi folder jurnal tadi yang sejajar di luar. Nah, langsung aja drag ke sini. Jurnal. Begitu. Nah, kemudian dari folder backup tadi kita pindahkan atau kita salin aja lah ya, public dan config. Ini kita copy ke folder jurnal. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita setting edit file di config.ing.php. Nah, ada yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman di sini. Selain setting yang ini,
menjadi off ya. Di bagian database, jika sebelumnya drivernya itu MySQL, nah untuk versi OJS 3 ini kita tambahkan huruf I di belakangnya menjadi MySQLi khusus untuk OJS 3 ini. Gitu. Ya. Kita simpan. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada ya proses installation, ada upgrade. Nah, nanti kita klik yang ini. Sebelum diklik kita coba dulu. Ada pre-installation step yang perlu kita cek. Nah, di sini recommendation system sudah ya, PHP 7, 720, kita gunakan 7424. Ininya MySQL-nya oke. Nah, kemudian di bawah ini ada pre-installation step. Nah, ini harus yes semuanya. Jika belum yes, harus disesuaikan. Ya, begitu. Oke, jika sudah oke, kita langsung coba klik upgrade. Ya. Di sini, nah, lanjut. Kita klik upgrade open journal system. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tunggu. Cukup lama ya biasanya. Tergantung banyaknya jurnal yang diinstal. Kalau cuma satu, bisa cepat. Ini ada dua ya. Makanya tadi execution time-nya kita tambahkan menjadi 900 detik, kurang lebih 15 menit mungkin ya. 60 ya 15, sekitar berapa menit ya. Semoga berhasil ya teman-teman. Nah, sudah keluar hasilnya. Upgrade OJS version 2 has complete successful. Alhamdulillah. Ini sudah berhasil di-upgrade. Nah, di sini kita diminta untuk mengembalikan lagi config-nya menjadi on, ya. Yang awalnya off, ini menjadi on. Nah, install, ini jadi on kembali. Jangan lupa save. Gitu. Ya. Kita akses kembali jurnalnya ya. Nah, alhamdulillah ini sudah menjadi OJS 3 versi 3214 ya. Nah, di sini 3214 sudah berhasil di-upgrade. Begitu. Nah, oke, terkait tadi juga, nah kenapa harus di-backup filenya ya? Itu tidak langsung muncul otomatis di sidebar-nya. Ya, kita perlu menyeting terlebih dahulu beberapa plugin di OJS 3. Karena tadi berbeda kan ya. OJS 2 plugin custom block-nya dengan ini. Nah, caranya setting, website, kemudian pilih yang plugin. Plugin di sini. Nah, custom block sudah checklist oke. Kemudian ini kita coba checklist juga untuk PDF viewer. Static page, nah ini kita perlu juga ya, checklist. Nah, oke, sementara itu dulu kita buka custom block. Nah, di sini ada kan ya, menu bar, template, tool, dan visitor. Hanya saja untuk OJS versi 3 ini perlu di checklist mana saja custom block yang mau diaktifkan. Itu ada di menu setting, website. Nah, di reference ini pilih yang setup. Nah, kita checklist menu bar, template, tools, visitor. Ya, kita simpan. Dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Link yang tadi, nah ini masih sama, linknya tidak berubah. Jika diklik, ini jadi blank ya.
Makanya kita perlu backup terlebih dahulu file tadi. Nah, untuk ini kita tambahkan di static page ya. Tadi sudah ditambahkan, perlu di-reload terlebih dahulu. Offset. Nah, sudah muncul di sini static page. Kita buat di sini tadi static page, misalkan focus and scope. Focus and ini PT tidak boleh pakai spasi ya. Ini focus and scope. Kontennya seperti ini ya. Save. Nah, kemudian yang ini kita copy linknya ke custom block tadi. Ya, contohnya ini di menu bar, edit. Nah, sini linknya kita ubah menjadi ini, simpan. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian, jika sukses berhasil upgrade itu, ya, doi-nya tetap aktif. Oh, ini belum didepositkan, ya. Kita coba yang lama. Kita cek doi-nya sudah aktif. Nah, ini sudah aktif doi-nya ya. Gitu. Baik, sekian sharing terkait upgrade OJS 2 ke OJS 3. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi via WhatsApp ataupun email. Terima kasih, sampai berjumpa di tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.